Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, bahagia selalu ya. Baiklah, kita pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih pada bab 1, yaitu kalor dan perpindahan kalor. Nah, kita sudah sampai pada bagian yang baru, yaitu mengenai asas Black. Ya, pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh kalor terhadap benda ya, yaitu ada 4, yaitu antara lain ya, tentu masih ada lagi pengaruh yang lain, tapi yang kita bahas pada kesempatan ini hanya ada 4, yaitu perubahan warna, perubahan suhu, perubahan ukuran atau pemaian, dan perubahan wujud. Ya, kita sudah membahas semuanya. Saya harap semua siswa sudah bisa memahami dan mengerti tentang pengaruh kalor terhadap benda. Nah, pada bagian berikutnya yaitu mengenai tadi adalah asas Black. Nah, asas Black ini menjelaskan atau sedang meneliti tentang percampuran antara dua buah benda yang berbeda suhunya. Ya, ini pertama kali diselidiki oleh seorang ilmuwan yang namanya Joseph Black. Menurut asas Black, jika dua buah benda yang berbeda suhunya saling disentuhkan atau dicampurkan, kalau misalnya satu cair, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, pernahkah kalian mencampurkan antara air hangat, air dingin dengan air panas? Nah, kemudian diaduk, atau tidak usah diaduk, dibiarkan saja, maka apa yang akan terjadi? Ya, siswa sekalian, ya, apa kira-kira yang terjadi jika air yang dingin dicampur dengan air yang panas? Ya, betul, ternyata airnya jadi hangat, ya. Nah, itu berarti bahwa ada terjadi perpindahan kalor, karena kalor itu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau air yang panas tadi ke air yang dingin, sehingga setelah bercampur atau suhunya sudah seimbang, maka diperolehlah air hangat. Nah, itu yang suhu akhir dari percampuran itu disebut suhu campuran. Panas disebut suhu tinggi, sedangkan air yang dingin disebut suhu rendah. Jadi delta T atau perubahan suhunya itu suhu tinggi dikurangi suhu rendah, diperoleh delta T atau selang suhu, perubahan suhu ya. Nah, menurut asas Black, jika dua buah benda disentuhkan, dua buah benda yang berbeda suhunya saling disentuhkan, akan terjadi perpindahan kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor ini akan berlangsung terus-menerus sampai suhu kedua benda sama. Ya, ini dalam keadaan suhunya sudah sama, ini disebut keseimbangan termal. Ya, jadi disebut keseimbangan termal. Perpindahan kalor ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai suhu kedua benda itu sama, sehingga diperolehlah suhu campuran pas setelah suhu kedua benda itu sama. Nah, menurut asas Black, jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Ya, jadi kan benda yang bersuhu tinggi melepaskan kalor, benda yang bersuhu rendah menerima kalor. Nah, benda yang bersuhu tinggi, banyaknya kalor yang dilepaskan atau yang diberikan oleh benda bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q lepas sama dengan jumlah Q lepas sama dengan jumlah Q terima. Ya, jadi bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q itu rumusnya sudah kita pelajari. Q adalah MC delta T.
demikianlah materi tentang asas Black ya. Kita sudah mempelajari rumusnya. Selanjutnya marilah kita mempelajari tentang contoh soal dan tugas daripada rumus asas Black ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.